Welcome to hell. Film berawal dari sebuah pesawat yang baru saja lepas landas dari salah satu maskapai di India. Saat itu ada seorang pemuda yang bernama Arjun baru saja duduk di kursinya, lalu melihat seorang perempuan cantik bersama anaknya yang berada di sebelahnya. Melihat perempuan itu, Arjun merasa pernah melihatnya, namun entah di mana. Karena penasaran, Arjun nekat mengambil gambar perempuan itu tanpa izin dan mencari identitasnya di internet. Lalu ditemukanlah bahwa perempuan itu bernama Monica, seorang bintang film tumpang tindih yang kini sudah bertaubat sejak menikah dan punya anak. Setelah menonton video Monica, Arjun pun tergoda dan ingin ikut merasakan berperan menjadi lawan mainnya. Kemudian menawarkan diri pada Monica dan terus menggodanya. Namun saat itu Monica menolak karena dia sudah memutuskan untuk pensiun. Saat itu Arjun tetap memaksa, bahkan dia mengancam akan menunjukkan video Monica kepada anaknya. Hingga Monica pun hanya bisa diam saat Arjun membuka selimut dan menutupi tubuh Monica. Namun pada saat Arjun hendak berbuat kurang ajar dan menguyap Monica, tiba-tiba tangan Arjun dihentikan oleh seorang yang duduk di belakang kursi mereka. Yang ternyata adalah seorang Raja Rajkot yang bernama Sanjay. Melihat hal itu, dua orang pria yang ada di belakangnya lagi, yang ternyata adalah bodyguardnya Arjun, mencoba untuk membantu Arjun dan langsung menyerang Sanjay. Bukannya menghentikan mereka yang mungkin akan melakukan keributan di dalam pesawat. Salah satu pramugari yang melihat hal itu malah memberi pengumuman pada seluruh penumpang yang lain untuk mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi pesawat akan mengalami turbulensi. Lalu setelah itu, Raja Sanjay pun menghajar Arjun dan dua bodyguardnya. Setelah itu Sanjay menyuruh Arjun untuk meminta maaf kepada Monica. Setelah Arjun meminta maaf kepada Monica, Sanjay pun kembali lagi ke kursinya. Kemudian scenes berpindah pada ayahnya Arjun yang bernama Pradhan Prakas yang ternyata seorang menteri. Saat itu Pradhan langsung murka setelah mendapat kabar bahwa anaknya telah dipermalukan oleh orang asing yang bernama Sanjay dari Rajkot. Dengan kuasanya, Pradhan langsung memutasi salah seorang inspektur, sebut saja dia Inspektur Rajesh, untuk menangkap Sanjay di Rajkot. Setibanya di sana, Rajesh langsung mempersiapkan para petugas yang ada di sana untuk segera menangkap Sanjay. Mendengar nama itu, seketika semua petugas polisi yang ada di sana terdiam dan menunjukkan berkas kasus tentang Sanjay yang berjumlah lebih dari 40 kasus yang semua kasusnya ditutup dan tak pernah dilanjutkan. Kemudian salah satu petugas memberitahu Rajesh bahwa sebaiknya Rajesh menghentikan niatnya untuk menangkap Sanjay, karena itu hampir tidak mungkin. Namun Rajesh tidak menyerah dan langsung meminta untuk diantar ke tempatnya Sanjay. Setibanya di sana, Rajesh belum sadar bahwa orang yang ingin dia tangkap adalah seorang Raja Rajkot. Meski yang ditunjukkan adalah sebuah istana yang megah, namun Rajesh menyangka bahwa si pelaku mungkin hanya salah satu pekerja yang ada di sana. Namun setelah masuk ke dalam istana, Rajesh barulah sadar bahwa Sanjay adalah seorang raja setelah dia disambut oleh sang ratu yang bernama Ratu Rani. आइए
इंस्पेक्टर साहब। Saat itu Rajesh meminta Ratu Rani untuk menyerahkan Sanjay. Namun dengan lembut, Ratu Rani berkata bahwa saat ini suaminya tengah berada di kantor polisi dan menyerahkan diri. Jadi Inspektur Rajesh tidak perlu jauh-jauh datang untuk menangkap suaminya. जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। Saat kembali ke kantor polisi, Rajesh dibuat terheran kenapa banyak sekali warga yang menunggu di luar kantor. Rajesh juga terkejut karena pada saat masuk ke dalam kantor, sudah ada beberapa komisaris yang menjadi atasannya yang tengah berkumpul bersama Sanjay. Saat itu salah satu komisaris meminta Rajesh untuk membatalkan penangkapan Sanjay dan menutup kasusnya. Karena Sanjay adalah seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Jika Rajesh memaksa ingin menangkap Sanjay, maka Rajesh juga akan berhadapan dengan rakyatnya. Dan Rajesh juga terancam kehilangan jabatannya sebagai polisi. Mendengar hal itu, Rajesh pun terpaksa melepaskan Sanjay. Thank you. Namun sebelum Sanjay pergi, Rajesh berjanji bahwa suatu saat dia akan menangkap Sanjay. Mendengar hal itu, Sanjay hanya tersenyum lalu pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Ratu Rani menghubungi Rajesh dan memperingatkannya bahwa Rajesh jangan macam-macam dengan suaminya. Karena dia sudah tahu bahwa Rajesh adalah antek Menteri Pradhan dan seorang polisi korup. Selama Ratu Rani masih hidup, dia tidak akan tinggal diam jika ada yang mengganggu suaminya. Beberapa hari kemudian, Menteri Pradhan menggelar pesta ulang tahun untuk Arjun. Saat itu Menteri Pradhan menggadang-gadang bahwa Arjun akan meneruskan jejak ayahnya menjadi seorang menteri. Namun di tengah pesta yang meriah itu, tiba-tiba semua tamu di sana mendapat kiriman dari orang misterius berupa video Arjun yang meminta maaf kepada Monica di pesawat tempo hari. Merasa dipermalukan, Menteri Pradhan pun murka dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Sanjay bagaimanapun caranya. Sementara itu di istana, Ratu Rani baru saja menggunakan tes pack yang ternyata hasilnya positif. Kabar bahagia itu langsung Ratu Rani kabarkan pada Sanjay. Namun belum sempat Ratu Rani memberitahu Sanjay, tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar. Yang ternyata seorang manajer tambang yang bernama Sharman mengaku bahwa beberapa hari lalu dia menjual bahan peledak pada orang asing. Yang awalnya orang asing tersebut mengaku akan menggunakannya untuk menambang batu granit. Namun ternyata mereka adalah teroris yang menggunakannya untuk melakukan teror bom di kota Punjab yang kemarin ramai diberitakan. Hingga saat ini, Sharman menjadi buronan polisi Punjab karena diduga terlibat dengan jaringan teroris. Mendengar hal itu, Sanjay pun tentunya murka. Sementara itu Rajesh yang sudah tahu kabar tersebut mempunyai rencana untuk menghabisi Sharman agar jika Sharman tewas, maka Sanjay sebagai pemilik tambang akan ikut dicap sebagai bagian dari teroris yang terlibat dalam penjualan bahan peledak. Namun rencana Rajesh diketahui oleh salah satu anak buahnya yang langsung melaporkannya pada Ratu Rani. Dan benar saja, tak lama kemudian Sanjay mendapatkan kabar bahwa Sharman tengah diserang oleh para preman di tambang. Hingga Sanjay dan pengawalnya langsung bergegas menuju tambang. Mengetahui hal itu, Ratu Rani merasa ada firasat buruk, lalu memutuskan untuk mengikuti suaminya ke tambang. Sementara Sanjay yang baru tiba di tambang langsung membrutal bersama para pengawalnya untuk menghajar para preman suruhan Rajesh. Rupanya firasat Ratu Rani benar, karena pada saat Ratu Rani tiba di tambang dan melihat suaminya tengah menghajar para preman, rupanya hal itu adalah jebakan untuk menghabisi Sanjay, karena sebelumnya Rajesh dan anak buahnya sudah memasang bahan peledak di sana dan langsung membakarnya. Melihat hal itu, Ratu Rani langsung memberitahu suaminya hingga ini yang terjadi.
Berkat Ratu Rani, Sanjay dan pengawalnya berhasil selamat dari ledakan. Namun ternyata Ratu Rani terkena serpihan ledakan hingga perutnya terluka parah. Namun dia tidak memberitahu Sanjay yang saat itu berniat pergi ke Punjab untuk menemui rekannya yang ada di pemerintahan guna meluruskan masalah ini. Setelah itu Sanjay meminta Rani untuk pulang terlebih dahulu, sementara dia dan pengawalnya langsung berangkat ke Punjab. Pada tengah malam, setelah Sanjay tiba di Punjab, Sanjay langsung menghubungi Amar dan menanyakan Ratu Rani, karena Ratu Rani tidak bisa dihubungi. Saat itu Amar mengaku bahwa Ratu Rani mengalami gangguan kesehatan dan saat ini berada di rumah sakit. Namun dokter melarang Amar untuk menjenguk Ratu Rani. Merasa istrinya tidak kenapa-napa, Sanjay pun melanjutkan urusannya. Padahal sebenarnya Ratu Rani terluka parah dan saat ini dalam keadaan kritis. Namun Ratu Rani meminta semuanya untuk merahasiakan keadaannya dan tidak memberitahu Sanjay karena tak ingin Sanjay khawatir dan mengganggu urusannya. Singkat cerita, Sanjay bersama para pengacaranya berhasil membersihkan nama dan perusahaannya dari segala tuduhan. Namun setelah sidang selesai, banyak warga yang datang menemui Sanjay dan menanyakan berita yang beredar bahwa Ratu Rani telah meninggal. Mendengar hal itu, Sanjay langsung bergegas pulang. Dan benar saja, saat tiba di rumah sakit, Ratu Rani sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Mendapat kenyataan itu, tentu saja Sanjay merasa sangat bersedih dan menyesal karena selama ini Sanjay kurang memberi perhatian dan waktu untuk Rani. Yang lebih menyakitkan lagi, saat mengecek ponsel milik Rani, Sanjay menemukan foto hasil tes pack yang belum sempat diberitahukan padanya. Yang artinya Sanjay kehilangan istri dan calon anaknya sekaligus, hingga membuat tangisan Sanjay pun meledak. Sebelum ritual kremasi dilaksanakan, seorang dokter yang bernama Krishna memberanikan diri menemui Sanjay untuk memberitahu bahwa sebelum meninggal, Ratu Rani ingin mendonorkan organ-organ tubuhnya untuk orang yang membutuhkan. Mendengar wasiat istrinya, Sanjay pun menyetujuinya. Hingga beberapa hari setelah kremasi, Dr. Krishna kembali menemui Sanjay untuk memberikan berkas dan mengabarkan bahwa organ Ratu Rani sudah diterima oleh para penerima donor dan menjalani operasi dengan sukses. Mendengar kabar itu, Sanjay tak kuasa menahan air matanya hingga tangisannya kembali meledak mengingat sosok istrinya yang sangat dia cintai. Sejak saat itu, hari demi hari, sang raja kini terus dirungrung derita karena bayangan istrinya terus saja menari-nari di benaknya. Sampai suatu hari, Sanjay sadar daripada terus menangisi rindu yang tak terbalas. Sanjay memutuskan untuk menemui para penerima donor dari organ sang ratu. Sanjay yakin meski wujudnya sudah tidak ada, namun Sanjay masih bisa melihat sebagian wujud sang ratu dari para penerima donor dan bisa sedikit mengobati rasa rindunya kepada sang ratu. Kemudian Sanjay menghubungi Dr. Krishna dan meminta identitas para penerima donor. Setelah itu Dr. Krishna meminta Sanjay untuk merahasiakannya, karena jika orang lain tahu, maka lisensi Dr. Krishna terancam dicabut. I'll lose my license. Tanpa menunggu lebih lama, pada malam harinya, Sanjay memutuskan untuk pergi ke Mumbai seorang diri. Namun para pengawalnya tidak membiarkan itu terjadi, karena mereka wajib melindungi rajanya meski harus mengorbankan nyawa. राजा साहब आप अपने साथ रहिए लेकिन हमें भी अपने साथ रखिए. Mendengar hal itu, Sanjay tidak bisa menolak dan akhirnya mereka berangkat ke Mumbai menggunakan kereta. Setibanya di sana, Sanjay dan pengawalnya bertemu dengan sopir taksi yang bernama Deniro yang siap mengantar Sanjay kemanapun diinginkan. Namun sebelum ke tempat tujuan, Sanjay dan yang lainnya memutuskan untuk mengganti baju agar tidak terlihat mencolok. Setelah itu tancap gas menuju sebuah kawasan kumuh bernama Del Rahvi untuk menemui penerima donor paru-paru Rani, yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Kamar.
10 तरह की भाषा में गाली भी दे सकते। लो से टैक्सी अपन इधर ही वेट करेगा, नो एक्स्ट्रा। Setelah bertemu dengan Kamar, Sanjay langsung mengajak anak itu mengobrol. Saat itu Kamar langsung bercerita tentang dirinya bahwa sejak kecil dia dibuang di tempat itu oleh orang tuanya. Namun dia bersyukur bahwa dia mempunyai banyak teman-teman dan orang-orang yang menyayanginya. Sampai suatu ketika saat tengah bermain, tiba-tiba dia jatuh pingsan karena mengalami kerusakan paru-paru. Beruntung ada orang baik yang mendonorkan paru-paru, bahkan operasi dan pengobatannya pun semua ditanggung. Kemudian Sanjay bertanya apa yang Kamar inginkan saat ini. Lalu Kamar pun berkata bahwa dia ingin punya baju baru dan makan enak bersama semua teman-temannya. Mendengar hal itu, Sanjay pun langsung mewujudkannya hari itu juga. Guys, cheers. Setelah pulang belanja, Kamar langsung ditegur oleh seorang dokter KKN yang bertugas di sana yang bernama Laksmi karena tidak beristirahat setelah operasi. हम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर। आप लोग Laksmi juga menjelaskan kepada Sanjay bahwa awal mula Kamar mengalami kerusakan paru-paru karena polusi udara yang disebabkan oleh sampah dari sebuah mal dan kota lain yang dibakar setiap hari di tempat itu, hingga mencemari udara dan membuat warga sekitar rentan mengalami kerusakan paru-paru. Mendengar hal itu, Sanjay pun memerintahkan salah satu pengawalnya yang bernama Dev untuk membeli lahan yang saat ini dijadikan tempat pembuangan sampah agar warga Del Raffi bebas dari polusi. जाओ उसके मुंह पर पैसे फेंक कर आओ, बस तो लंबी लंबी सांसें लिए जा। I love you, Santa Uncle. Setelah itu Sanjay menemui penerima donor mata Rani, yaitu seorang janda yang bernama Fai Devi. Setelah bertemu dengan Fai Devi, Sanjay melihat mata Rani yang indah yang selama ini dia kagumi, namun kini sudah menjadi milik orang lain. Karena takut terjadi fitnah, saat itu Sanjay mengaku bahwa dia adalah salah satu dokter yang ikut mengoperasi matanya Fai Devi, yang kedatangannya saat itu hanya ingin memastikan bahwa matanya Fai Devi dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu memberikan sebuah manggal sutra kepada Fai Devi. Kemudian yang ketiga, Sanjay menemui penerima donor jantung Rani, yaitu seorang gadis yang bernama Nesya, yang saat itu masih berada di rumah sakit karena meski operasi transplantasi jantung berhasil, namun kondisi Nesya tak kunjung membaik. Mengetahui hal itu, Sanjay langsung menghubungi dokter spesialis jantung terbaik dunia dan dokter-dokter jantung terbaik di India untuk menangani Nesya. Syukur akhirnya setelah mendapat penanganan terbaik, kondisi Nesya pun mulai stabil. I'm so happy yo. Setelah menemui semua penerima donor, Sanjay pun merasa lega dan memutuskan untuk kembali ke Rajkot. काटने को दौड़ेंगी। Namun di perjalanan, taksi Sanjay terjebak dalam kemacetan yang disebabkan oleh sebuah kampanye yang ternyata itu adalah Menteri Pradhan. Namun saat tengah kebingungan mencari cara untuk keluar, ada salah satu polisi yang melihat dan mengenali Sanjay hingga langsung melapor kepada Arjun bahwa Sanjay ada di situ. Awalnya Arjun tidak percaya, namun setelah Rajesh menghubungi Arjun dan mengabarkan bahwa beberapa hari yang lalu dia mendapat info bahwa Sanjay pergi ke Mumbai dan organ tubuh Ratu Rani didonorkan ke orang Mumbai. Saat itulah Arjun percaya hingga setelah Menteri Pradhan pun tahu bahwa Sanjay ada di sana. Menteri Pradhan pun langsung memerintahkan Arjun dan para polisi yang ada di sana untuk memburu Sanjay hingga ini yang terjadi.
Saat kejar-kejaran terjadi, Arjun mencoba untuk menghancurkan mobil yang ditumpangi oleh Sanjay dengan bom molotov, namun malah ini yang terjadi. Karena hal itu, Arjun pun hangus terpanggang. Saat berada di dalam kereta menuju pulang, Amar mendapat telepon dari Menteri Pradhan. Saat itu Menteri Pradhan berkata bahwa dia sudah tahu bahwa Ratu Rani mendonorkan organnya kepada orang Mumbai, dan Menteri Pradhan berjanji akan mencari mereka dan menghabisinya seperti anaknya yang sudah tewas. मेरा बेटा मेरे सामने मर के पड़ा है. Mendengar hal itu, Sanjay pun berniat untuk kembali ke Mumbai untuk melindungi para penerima donor. Sayangnya para pengawal tidak mengizinkan karena itu sangat berbahaya. Namun setelah melihat sang raja menangis karena tidak bisa melindungi wasiat istrinya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Mumbai. Setelah itu Sanjay dan pengawalnya langsung mendatangi tempat pembuangan sampah yang selama ini menjadi sumber polusi di daerah Rahvi. Awalnya Sanjay berniat untuk bicara baik-baik, namun karena para pekerja dan preman di sana ngajak ribut, hingga ini yang terjadi. Setelah itu Sanjay langsung menemui pemilik lahan yang ternyata seorang mafia, sebut saja dia Thakur, dengan membawa uang 1 truk penuh untuk membeli lahan yang saat ini dijadikan tempat pembuangan sampah. मेरे एरिया के आजू बाजू 20 फ्लैट लिए ना. Melihat uang sebanyak itu, emang dasar penjahat, Thakur malah berniat untuk merampas uang itu dan menghabisi Sanjay. Namun Sanjay yang sudah tahu watak penjahat selalu seperti itu, Sanjay pun meminta Thakur untuk melihat sebuah layar monitor yang dimana rupanya para pengawal Sanjay sudah memasang beberapa bahan peledak di sekitar gedung yang menjadi markas Thakur. Mengetahui hal itu, daripada dia bersama anak buahnya tamat terkubur reruntuhan gedung, Thakur pun terpaksa menjual lahan tersebut. Lalu sebelum pergi, Sanjay berkata bahwa ini adalah peringatan dan pelajaran untuk Thakur dan mafia lain jika berani macam-macam dengan Sanjay. Sementara itu di tempat lain, Menteri Pradhan tidak bisa menemukan informasi tentang para penerima donor karena datanya sudah dihapus oleh Dr. Krishna atas permintaan Sanjay. Hingga Menteri Pradhan mengerahkan para polisi Mumbai untuk menangkap Sanjay atau orang terdekatnya untuk dijadikan sandera guna memaksa Sanjay menyerahkan diri. Karena di dalam filmnya, Sanjay tidak punya saudara atau orang tua. Hingga Menteri Pradhan pun memilih untuk menangkap Sharman dan memaksanya mengakui bahwa dia adalah anggota dari teroris, begitu juga dengan Sanjay dan para pengawalnya. Jika tidak, maka Menteri Pradhan mengancam akan menghabisi keluarganya Sharman. Mendengar hal itu, Sharman pun terpaksa menuruti permintaan Menteri Pradhan. संजय राजकोट के खदान का मैनेजर हूँ. Namun setelah itu, Menteri Pradhan malah menghabisi Sharman guna menghapus saksi. जाओ FIR फाइल करो. Karena pengakuan Sharman, akhirnya polisi Mumbai menerbitkan edaran bahwa kini Sanjay dan pengikutnya dianggap sebagai teroris dan menjadi buronan paling dicari di seluruh India. Karena hal itu, adiknya Vaidehi yang bernama Kumar saat tengah bekerja, tanpa sengaja dia melihat selembaran tentang Sanjay yang menjadi DPO karena diduga teroris. Melihat hal itu, Kumar pun langsung memberitahu keluarganya bahwa orang yang kemarin datang ke rumah yang mengaku sebagai dokter ternyata adalah seorang buronan, hingga membuat semua keluarga Vaidehi terkejut. Dan pada saat pamannya Vaidehi yang bernama Sudarsan datang,
Keluarganya Paidepi langsung menghina Sanjay. Mendengar hal itu, Sundarsan yang sudah tahu tentang Sanjay dan tujuannya datang menemui Paidepi. Awalnya tutup mulut karena dia sudah berjanji pada Sanjay. Namun pada saat Sanjay terus dihina, Sundarsan pun akhirnya tidak tahan dan terpaksa mengungkapkan semuanya. Bahwa Sanjay adalah raja kaya raya dari Rajkot dan maksud dia datang ke tempat itu karena Sanjay ingin melihat mata Ratu Rani yang didonorkan untuk Paidepi. Mendengar hal itu, semua keluarganya Paidepi pun terdiam malu. Pada esok harinya, rupanya Menteri Pradhan sudah mengetahui informasi tentang penerima donor dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk memburu mereka. ये राजा की ताकत क्या होती है? Sementara itu Sanjay pergi ke Del Rahfi setelah menerima kabar bahwa kesehatan Kamar memburuk. हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए आपने किया क्यों? Ternyata bukan cuma Kamar, banyak warga di sana yang juga mengalami sakit, namun tidak mampu berobat karena tak punya biaya. Mendengar hal itu, Sanjay langsung mengerahkan semua pengawal untuk memanggil ambulans dan membawa Kamar beserta semua warga yang sakit ke rumah sakit untuk mendapat penanganan dan pengobatan, dan semua biayanya ditanggung oleh Sanjay. Hingga Del Rahfi hampir tak berpenghuni karena sebagian besar warganya pergi ke rumah sakit untuk menemani anggota keluarga mereka yang dibawa ke rumah sakit. Hingga saat anak buahnya Menteri Pradhan datang untuk mencari Kamar, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Begitu juga saat mereka menuju ke rumah Paidepi. Di perjalanan, salah satu temannya Kumar memberitahunya bahwa mereka dalam keadaan bahaya hingga memutuskan untuk mengungsi ke rumah sakit tempat Sanjay berada. Namun Menteri Pradhan tidak mau tahu. Mereka harus terus mencari sampai mereka menemukannya. Pada malam harinya, Sanjay mendatangi rumah Rajesh untuk memberinya pelajaran. Saat itu Sanjay bisa saja dengan mudah menghabisi Rajesh. Namun Sanjay menghentikan serangannya saat Sanjay melihat istri dan anaknya Rajesh. Rajveer. आपका नाम क्या बेटा? Sebelum pergi, Sanjay mengingatkan jika Rajesh masih ingin menjadi polisi, jadilah polisi yang jujur, gunakan seragam, kehormatan, dan kewenangan itu untuk mengayomi masyarakat, bukannya menjadi anjingnya para pejabat. Mendengar hal itu, Rajesh hanya bisa pelangap-pelongo. इस वर्दी के दाग नहीं साफ कर पाएगी. Kemudian Sanjay menemui Nesya. Setelah ayahnya Nesya mengabarkan pada Sanjay bahwa saat ini Nesya tengah bertengkar dengan pacarnya yang bernama Kapil. Sementara kondisi Nesya belum pulih total. Namun saat Sanjay mencoba melerai, saat itu Nesya malah tidak terima karena Sanjay mencampuri urusan pribadinya. Nesya tidak terima jika Sanjay bersikap kasar kepada Kapil karena Nesya tidak mau pisah dengan Kapil meski Kapil sudah tidak mau berhubungan dengan Nesya. Hingga salah satu pengawalnya Sanjay terpaksa menjelaskan bahwa Sanjay adalah Raja Rajkot yang berusaha untuk melindungi Nesya yang sampai saat ini masih hidup berkat donor jantung dari istrinya yaitu Ratu Rani. Mendengar hal itu, Nesya pun akhirnya meminta maaf pada Sanjay dan berjanji akan menjaga jantung yang didonorkan untuknya. Setelah itu Nesya dan adiknya ikut dengan Sanjay kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Kamar yang ternyata semakin parah. Saat itu Sanjay terkejut saat Kamar memanggilnya dengan sebutan Maharaja. Rupanya sebelum Sanjay kembali ke rumah sakit, Amar keceplosan memberitahu Kamar siapa Sanjay sebenarnya. वो असल में राजकोट के महाराजा इसलिए चल रही है. Saat itu Kamar berterima kasih atas semua yang Sanjay berikan kepadanya. Jika nanti Kamar tidak selamat, Kamar ingin paru-paru pemberian Ratu Rani kembali didonorkan untuk orang yang lebih membutuhkan. Mendengar hal itu, Sanjay mencoba meyakinkan Kamar bahwa Kamar akan sembuh dan paru-paru Ratu Rani akan tetap berada di tubuhnya Kamar. Sanjay juga berjanji jika nanti Kamar sembuh,
Sanjay akan mengangkatnya menjadi anak. Sayangnya saat itu, adiknya Nesya malah melakukan siaran langsung. Niatnya ingin menunjukkan pada semua orang bahwa Sanjay adalah orang yang baik yang peduli dengan warga miskin, bukan teroris. Hingga Sanjay mendapat simpati dari banyak orang, namun karena siaran langsung itu juga, para preman dan polisi suruhan Pradhan jadi tahu di mana Sanjay berada. Yang saat itu pergi dari rumah sakit untuk menjemput dokter spesialis paru-paru terbaik di bandara yang akan menangani Kamar. Dan tak lama kemudian, semua anak buahnya Menteri Pradhan tiba di rumah sakit. Saat itu hanya pengawal Sanjay yang menghadapi mereka dan berusaha menahan mereka sampai Sanjay kembali. Namun karena mereka kalah jumlah, akhirnya semua pengawal Sanjay berhasil ditumbangkan. Dan pada saat mereka akan dihabisi, untungnya Sanjay keburu datang. Melihat hal itu, semua pengawal pun kembali bangkit dan mengerahkan tenaga yang tersisa untuk membrutal bersama Sanjay hingga semuanya habis. Setelah itu Sanjay langsung lanjut menuju markas Menteri Pradhan dan membantai semua anak buahnya yang tersisa hingga yang terakhir giliran Menteri Pradhan yang juga harus ikut menyusul ke Rahmatullah. कमर का ऑपरेशन हो रहा है। Sementara itu proses operasi perbaikan paru-paru Kamar pun berjalan sukses dan kondisi Kamar pun membaik. Bahkan saat ini boleh dijenguk. Saat itu hanya Sanjay, Vaidehi dan Nesya yang masuk ke dalam ruangan. I love you, Santa Uncle. Setelah melihat semua para penerima donor Ratu Rani baik-baik saja, Sanjay pun merasa lega dan bahagia. Setelah itu Sanjay tak peduli meski harus menghadapi tuntutan hukum setelah membantai Menteri Pradhan dan semua anak buahnya. Setelah keluar ruangan, benar saja, tak lama kemudian Inspektur Rajesh pun datang. Meski dia sudah sadar dan berubah, namun hukum tetap harus ditegakkan dan Sanjay harus ditangkap. Saat itu Sanjay juga dengan sukarela menyerahkan diri pada Rajesh. Sorry. Namun pada saat dibawa keluar, ternyata sudah banyak sekali orang yang menunggu dan membela Sanjay. Awalnya Sanjay mengira bahwa itu adalah warga Rajkot. Namun ternyata itu adalah warga Mumbai yang simpati setelah melihat siaran langsung tentang kebaikan Sanjay. Melihat hal itu, Inspektur Rajesh pun terpaksa kembali melepaskan Sanjay dan pergi dari tempat itu. Sementara Sanjay berterima kasih pada semua warga yang membelanya. Dan film pun tamat. अपने सिकंदर के लिए। Oke, itulah alur cerita film Sikandar 2025. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review. Bye-bye.